Shalom semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu dengan judul Cara Bergaul yang Baik. Nama saya Feby Simbolon dan teman saya Witar Taromoli Manurung, Ria Febrian Tanpa Bolon, dan Jeremy Manuel Sayunta. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Apa itu pergaulan? Secara sederhana, pergaulan adalah cara seseorang berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain untuk saling berbagi pikiran, perasaan, dan membangun hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut Alkitab, pergaulan adalah hubungan antar manusia yang seharusnya dijalani dengan kasih, kejujuran, dan kesetiaan kepada Tuhan. Dasar-dasar dari pergaulan yang baik adalah memiliki kasih terhadap sesama seperti mengasihi diri sendiri, mengampuni dan menghormati, serta memilih teman yang membangun serta menjadikan Tuhan sebagai dasar utama dari segala pergaulan. Tanamkan kasih dalam diri kita karena Allah mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, seperti dalam kitab Imamat 19 ayat 18 yang berkata, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pergaulan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Oke, yang pertama itu ada kemuliaan bagi Allah. Pergaulan harus mencerminkan kasih dan kebenaran Allah agar namanya dimuliakan. Contoh, tidak ikut dalam gosip atau perbuatan buruk agar orang lain melihat teladan baik dari diri kita. Lalu, prinsip pergaulan yang sesuai dengan kebenaran Alkitab yang nomor 2 ada demi kebaikan manusia, setiap hubungan sosial hendaknya membawa manfaat bagi sesama. Contohnya yaitu menolong teman yang sedang kesulitan saat belajar. Lalu yang ketiga, ada kebaikan diri sendiri yang dimana pergaulan yang benar membantu kita tetap hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa. Kita bisa ambil contohnya yaitu seperti memilih teman yang memiliki pengaruh baik agar tidak terbawa dalam kebiasaan buruk. Lalu ada prinsip yang keempat yaitu saling mempercayai kepercayaan menjadi dasar hubungan yang kuat dan jujur. Contohnya itu menjaga rahasia teman dan tidak mengkhianati kepercayaannya. Lalu yang kelima yaitu saling menghargai, menghormati setiap orang meski memiliki pandangan, latar belakang atau sifat yang berbeda. Kita bisa ambil contohnya yaitu tidak merendahkan pendapat teman saat berdiskusi, tetapi mendengarkan dan terbuka untuk pendapat dia sendiri. Lalu ada yang keenam, saling mengasihi. Kasih menjadi dasar utama dalam pergaulan seperti yang diajarkan Yesus. Yaitu contohnya seperti memaafkan teman yang bersalah dan tetap menunjukkan kebaikan kepadanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi faktor pendukungnya ialah yang pertama, satu, sikap terbuka, mau menerima pendapat kritik dan perbedaan dari orang lain. Yang kedua, sopan santun, berperilaku dan berbicara dengan cara yang menghargai orang lain. Yang ketiga, empati, mampu memahami perasaan dan keadaan orang lain. Yang keempat, kejujuran, bersikap jujur, menumbuhkan kepercayaan dalam hubungan sosial. Kelima, tanggung jawab, menepati janji dan dapat dipercaya dalam pergaulan. Dan yang keenam, komunikasi yang baik, mampu menyampaikan pendapat dengan jelas tanpa menyinggung. Faktor penghambatnya ialah satu, egois, hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang kedua, kurang percaya diri, membuat seorang sulit berinteraksi dan menyesuaikan diri. Dan yang ketiga, suka berbohong atau munafik, menghancurkan kepercayaan orang lain. Dan yang keempat, tidak sopan atau kasar, menimbulkan konflik dan dijauhi teman. Yang kelima, prasangka buruk, menilai orang lain secara negatif tanpa mengenalnya. Dan yang terakhir, keenam, perbedaan latar belakang yang tidak diterima dengan baik, misalnya perbedaan status sosial, budaya, atau agama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun ayat pendukung yang untuk PPT ini adalah Kejadian 2 ayat 18, di mana Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayat ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan relasi dan tidak bisa hidup secara individual. Namun harus sesuai mencari pergaulan yang baik agar tidak terikut dengan hal-hal yang buruk, supaya manusia tidak terjerat dalam pergaulan buruk yang semakin meluas. Kesimpulan dari presentasi kami adalah dalam pergaulan tentunya ada suka dan duka. Pergaulan mendatangkan banyak keuntungan tetapi juga mendatangkan hal yang sebaliknya. Oleh sebab itu, kita sebagai pemuda-pemudi Kristen hendaknya kita lebih bijak dalam memilih dan mengikuti pergaulan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33.
Oke, sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.